Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Nah, kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan soal TPS UTBK menggunakan soal asli TPS UTBK 2019 untuk aspek pengetahuan kuantitatif. Jadi, semua sudah saya bahas kecuali pengetahuan kuantitatif ini untuk part yang ke-8. Langsung saja ke soal yang pertama. Soal pertama adalah soal nomor 61 untuk pengetahuan kuantitatif. Di antara grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X adalah yang mana? Oke, ingat di sini adalah fungsi. Fungsi itu nanti dia hanya melewati satu titik. Jadi nanti kita tinggal buat saja garis vertikal. Oke, misal di pilihan A, kalau kita buat garis vertikal seperti ini, nah dia akan melalui dua titik nih, titik 1, titik 2, berarti dia bukan fungsi. Yang pilihan B juga, nih saya ambil garis vertikal, ada dua titik di sini. Kemudian pilihan C, nah ini kan sudah vertikal ya, nanti kan di sini ada beberapa titik di sini, ada banyak titik. Kemudian kalau pilihan D saya ambil garis vertikal, dia hanya melewati satu titik. Sedangkan yang E saya buat garis vertikal, dia melewati dua titik juga. Sehingga yang merupakan grafik yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X adalah yang D, karena D di sini hanya melewati satu titik. Soal nomor 62, daerah yang diarsir menyatakan himpunan apa? Oke, berarti kan ini kan yang diarsir. Nah, kalau kita lihat ini yang diarsir itu kan aslinya itu ada A dan ada B kan? Nah, aslinya kan dia adalah gabungan A dengan gabungan B. Nah, terus, tapi kan di sini ada wilayahnya C, berarti kan aslinya dia adalah gabungan A dan B, tapi daerah C-nya dia tidak masuk. Sehingga A gabungan dengan B terus masih dikurangi dengan wilayah C yang masuk di gabungan A dan B itu juga ya, berarti dikurangi C. Sehingga nomor 62 jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. Lanjut ke soal nomor 63, hasil pengurangan 3x plus y per 3 oleh y min 2x per 2 adalah yang mana? Oke, berarti 3x plus y per 3 dikurangi y min 2x per 2. Kita akan samakan penyebutnya dulu, 3 dan 2 kan, berarti nanti tinggal saya kalikan ya. Yang atas berarti saya 2 dikali 3x plus y dikurangi, berarti kan yang sisi ini dikali dengan 3. 3 dikali y min 2x, yang bawah berarti 3 kali 2. Kita tinggal kalikan, 2 kali 3x itu 6x, ditambah 2 kali y berarti 2y, dikurangi, nah kan, min 3 kali y berarti min 3y, min 3 kali min 2x berarti plus 6x per 6. Kita akan samakan yang X dengan X, yang Y dengan Y. X 6X tambah 6X berarti 12X. 2Y min 3Y berarti min Y. Sehingga hasilnya 12X min Y per 6. Nomor 63, jawaban yang tepat adalah pilihan yang A. Lanjut nomor 64, pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaiannya adalah yang mana? Oke, ini sorry agak tidak jelas, jadi nanti untuk lebih jelasnya silahkan di-download soal aslinya saja yang ada di link deskripsi. Saya perjelas saja angkanya. Di situ ini ada titik ini ada angka 6, ini sumbu X, kemudian titik ini ada angka 4, ya di sumbu Y. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada persamaan garis ya. Kita akan cari persamaan garisnya dulu. Jadi untuk mudahnya kita kalikan saja, kalikan silang. 4 nanti akan kita kalikan dengan X, sedangkan 6 nanti kita akan kalikan dengan Y-nya. Nanti sama dengannya ya tinggal angka 4 dikali dengan angka 6 ini. Berarti kan menjadi 4x plus 6y sama dengan 24. Nah ini kan masih persamaannya ya. Kalau kita lihat di grafik ini kan ada daerah yang diarsir. Nah berarti tandanya bukan sama dengan, bisa kurang dari atau bisa lebih dari. Nah, bagaimana cara mengecek dia kurang dari atau lebih dari? Lihat saja daerah yang diarsir. Di sini kan daerah yang diarsir berada di sebelah kiri ya.
Oke, berarti nanti tandanya dia akan menjadi kurang dari 4x plus 6y kurang dari 24. Akan saya pindah ruas 24-nya menjadi 4x plus 6y min 24 kurang dari 0. Di sini tidak ada pilihan 4x plus 6y kurangi 24 kurang dari 0. Berarti masih bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2. Berarti 2x plus 3y min 12 kurang dari 0. Nomor 64, jawaban yang tepat adalah yang 2x plus 3y min 12. Oke, yang A ya. 2x plus 3y min 12 kurang dari 0. Lanjut nomor 65, operasi. Oke, ini ada operasi lingkaran, kemudian ada titik di tengahnya. Pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A simbol B sama dengan A tambah B kali B plus 2. Nilai min 2, simbol kemudian min 1, simbol 2 adalah berapa? Oke, kita harus menggunakan aturan yang tertulis di sini. Jadi aturannya itu, nah di sini kan ada kurung kan, kita akan mengerjakan dulu yang di dalam kurung. Nah, kita mengerjakan dengan aturan yang ada. Kerjakan dulu yang di dalam kurung ini, berarti nanti negatif 1 ini sebagai A-nya, sedangkan 2 di sini sebagai B-nya. Oke, kita akan masukkan ke rumus itu, berarti kan A-nya negatif 1 ditambah 2, kemudian dikali B, B-nya 2 ditambah 2. Negatif 1 tambah 2 itu adalah 1, 1 kali 2 adalah 2, berarti 2 tambah 2, 4. Nah, nanti nilai 4 ini baru akan kita gabung dengan yang di depannya, sehingga sekarang menjadi negatif 2 simbol 4. Nanti negatif 2 di sini sebagai A-nya, sedangkan 4 itu nanti sebagai B-nya. Kita tetap menggunakan rumus yang tadi dalam konsep, kita masukkan ke rumus ini. A-nya negatif 2, B-nya 4 dikali B4 tambah 2. Negatif 2 tambah 4 itu adalah 2. Kemudian 2 dikali 4 ditambah 2. 2 kali 4 adalah 8. 8 tambah 2 adalah 10. Sehingga nomor 65 jawabannya adalah pilihan yang C. 66, segitiga BDC sama kaki dengan BC sama dengan DC. Titik A terletak pada garis berpanjangan CB. Jika P 36 derajat dan H 50 derajat, maka nilai X adalah berapa? Oke, tadi di sini keterangannya bahwa BDC itu adalah segitiga sama kaki. BDC itu adalah segitiga sama kaki dengan BD itu panjangnya sama dengan DC. Nah, kita tahu bahwa kalau dia segitiga sama kaki, berarti kan nanti sudut di B dan sudut di D itu nanti akan sama. Tadi ada keterangan bahwa Hi besar sudutnya adalah 50 derajat. Berarti karena segitiganya ini adalah segitiga sama kaki dan total sudut segitiga itu adalah 180 derajat, maka untuk mencari salah satu sudut, kalau tidak sudut B ya sudut D, itu caranya 180 derajat dikurangi 50 derajat dibagi 2. Berarti kan 130 dibagi 2 itu 65 derajat. Berarti besar sudut B dan sudut D masing-masing itu adalah 65 derajat. Nah, kemudian tadi diketahui P itu besarnya adalah 36 nih di sini. Oke, P adalah 36. Nah, kemudian kita bisa mencari sudut ini 115 dari mana? Karena dia garis lurus. Lurus itu kan dia berarti sudutnya 180. Tadi di sini sudah diketahui 65, berarti kan 180 dikurangi 65 itu adalah 115 derajat. Berarti untuk mencari sudut dari X mudah saja. Sudut segitiga totalnya 180 derajat, berarti 180 dikurangi 115 dikurangi 36 adalah 180 dikurangi 151, hasilnya 29 derajat. Sehingga besar sudut A atau X di sini itu adalah 29 derajat. Nomor 66 jawabannya adalah pilihan yang B.
7, segi 4 ABCD merupakan layang-layang seperti pada gambar. Jika AB sama dengan 1 dan AD sama dengan akar 5, maka luas layang-layang tersebut adalah berapa? Oke, kita tahu bahwa luas layang-layang itu rumusnya adalah diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 dibagi 2. Oke, diagonalnya di sini ada AC, saya ambil garis, kemudian diagonal 2-nya ada DB. Nah, tadi di sini kan sudah diketahui bahwa panjang AB sama dengan 1. Berarti kan nanti panjang BC-nya juga sama karena dia sama ya. Oke, kemudian AD di sini ada akar 5, berarti nanti panjangnya sama dengan panjang CD, akar 5 juga. Nah, misal di sini nanti untuk AC dia akan saya simbolkan sebagai D1-nya, sedangkan D2-nya itu adalah DB-nya ya. Oke, kalau kita lihat di sini CAB ini kan bentuknya segitiga siku-siku, maka saya bisa mencari panjang dari AC menggunakan rumus Pitagoras. Nah, di sini kan AC adalah sisi miringnya, berarti untuk mencari AC itu sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya di sini 1, BC-nya juga 1. Berarti AC sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1, ini 1 kuadrat juga 1, berarti akar 1 tambah 1, akar 2. Nah, berarti D1-nya sebesar akar 2. Nah, bagaimana dengan D2-nya? D2 di sini saya tidak bisa langsung mencari D2 panjang dari D sampai B. Saya bisa mencarinya dibagi 2, jadi kan di sini ada titik perpotongan. Akan saya simbolkan sebagai titik E saja. Jadi saya 2 kali mencari panjangnya, saya akan mencari DE terlebih dahulu. Setelah mencari DE baru akan mencari BE-nya. Oke. Nah, bagaimana untuk mencari panjang dari DE? Tadi kan untuk DE kita bisa mencari ketika kita tahu panjang DC sudah ada akar 5. Nah, bagaimana dengan panjang EC? Tadi kan di sini untuk AC jadi A sampai C di sini kan akar 2, berarti ini kan setengahnya. Berarti nanti untuk EC itu setengah akar 2. Dengan mencari DE berarti DC kuadrat dikurangi CE kuadrat. Oke, nah ini tadi kan akar 5, ini saya tulis di sini aja deh. Setengah akar 2, oke. Nah, berarti kan akar 5 kuadrat itu akar 5, kemudian akar 5 kuadrat, kalau akar dikuadratkan berarti nilai itu sendiri 5 ya. Kemudian setengah akar 2 kuadrat, setengah kuadrat seperempat, akar 2 kuadrat ya 2. Berarti kan nanti akar 5 dikurangi setengah itu adalah akar 4 setengah. Akar 4 setengah itu kan kalau saya buat pecahan berarti akar 9 per akar 2. Akar 9 adalah 3, akar 2 ya akar 2. Itu panjang DE. Nah, dari BE itu kan nanti sama halnya dengan DE. Berarti akar CB kuadrat dikurangi CE kuadrat. CB-nya tadi 1, kemudian CE-nya tadi setengah akar 2. Berarti akar 1 kuadrat dikurangi setengah akar 2 kuadrat. Berarti akar 1 dikurangi setengah itu adalah akar setengah. Akar setengah itu kan sama saja akar 1 per 2. Akar 1, 1, akar 2, akar 2. Nah, berarti BE-nya adalah 1 per akar 2. Nah, kita akan mencari D2-nya. D2 itu kan berarti penambahan dari DE saya tambahkan dengan BE. Berarti DE-nya tadi 3 per akar 2, sedangkan BE-nya adalah 1 per akar 2. Di sini penyebutnya sudah sama, berarti bisa langsung saya tambahkan 3 per akar 2 ditambah 1 per akar 2 adalah 4 per akar 2. Kita tinggal masukkan ke rumus ini, D1 kali D2 per 2, D1-nya tadi akar 2, D2-nya 4 per akar 2 dibagi 2. Ini bisa dicoret-coret sehingga tinggal 4 bagi 2, hasilnya adalah 2. Nomor 67, luas layang-layang tersebut, pilihan yang B, 2. Nomor 68, harga 2 pensil adalah 5.000 dan harga 1 buku adalah Rp. Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. Jika ia membayar dengan Rp100.000, maka jumlah uang kembalian yang diterimanya adalah berapa? Tadi di sini ada keterangan 2 pensil itu sebesar 5.000, berarti 1 pensilnya jelas 2.500. Nah,
Dia membeli 5 buku dan 10 pensil dengan uang 100.000, ada kembalian. Berarti kan nanti mencari uang kembaliannya itu 100.000 dikurangi 5 kali bukunya, itu harganya berapa, kemudian ditambah 10 kali harga pensilnya. Oke, berarti kan bukunya itu kan B, berarti nanti 100.000 dikurangi 5B, 10 dikali harga satu pensilnya adalah 2.500, berarti 100.000 dikurangi 5B tambah, ini kan 10 kali 2.500 adalah 25.000. Oke, berarti kan sama saja 100.000 dikurangi 25.000 dikurangi 5B, berarti 75.000 min 5B. Kembaliannya nomor 68, pilihan yang C. Lanjut nomor 69, bilangan ganjil 6 angka yang lebih kecil dari 500.000 dan dibentuk dari semua angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9 adalah sebanyak berapa? Oke, tadi di sini diminta 6 angka, berarti kan saya tulis aja ada 6 angka ini misalnya. Kemudian angka-angka yang dibentuk adalah dari angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Tadi pernyataannya itu kan dia bilangan ganjilnya lebih kecil dari 500.000. Berarti dari angka-angka ini 2, 4, 5, 6, 8, 9 yang memungkinkan lebih kecil dari 500.000 kan berarti yang angkanya di bawah 5, yaitu hanya angka 2 dan ada angka 4. Berarti kemungkinannya itu kan untuk angka pertamanya di sini kan ada 2, kalau tidak 2 ya 4. Oke. Kemudian di sini tadi diminta bilangan ganjil. Kita tahu untuk menentukan ganjil atau tidaknya kita bisa lihat angka terakhir nih, angka ke-6 nanti. Dari semua angka yang ada di sini yang merupakan bilangan ganjil itu hanya angka 5 dan angka 9. Berarti kan ada 2 kemungkinan juga untuk angka terakhirnya. Berarti di situ 2 kemungkinan. Nah, bagaimana dengan yang menempati posisi tengah-tengah ini? Tadi kan dari 6 angka sudah dipakai 2 ya. Berarti kan masih sisa 4. Kemudian kan berarti udah dipakai 3, masih sisa 3. Kemudian 2, kemudian 1. Kita tinggal kalikan saja. Jadi 2 kali 4 itu 8, 8 dikali 3 itu adalah 24, 24 kali 2 itu adalah 48, 48 kali 1 tetap 48, 48 dikali 2 itu adalah 96. Sehingga nomor 69 jawaban yang tepat adalah pilihan yang D. 70. Peluang sukses seorang melemparkan bola ke keranjang basket adalah 3/5. Jika dia melemparkan bola tersebut sebanyak 3 kali, maka peluang sukses semua lemparan itu adalah berapa? Oke, di sini ada peluang sukses. Saya simpulkan PS itu adalah 3/5. Berarti peluang gagalnya 1 dikurangi 3/5, yaitu 2/5. Tadi dia melemparkan bola itu sebanyak 3 kali. Ditanyakan peluang suksesnya, berarti kan kalau melempar 3 kali kan saya tulis saja sukses, sukses, sukses. Nah, ditanyakan peluang sukses semua lemparan sebanyak 3 kali. Ya udah, berarti kan PS dikali PS dikali PS. Nah, kenapa di sini dikali? Karena irisan kejadian peluangnya tidak ada. Jadi saya tinggal mengalikan peluang sukses, peluang sukses, peluang sukses sebanyak 3 kali. Peluang suksesnya tadi 3/5, berarti kan 3/5 dikali 3/5 dikali 3/5 adalah 27/125. Nomor 70 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 71, bilangan prima P dan H berbeda dan lebih kecil dari 12. Jika selisih antara P dan H tidak habis dibagi 4, maka nilai P plus H yang mungkin adalah berapa? Oke. Tadi di sini ada bilangan prima yang lebih kecil dari 12. Bilangan prima yang lebih kecil dari 12 itu ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, di sini ada angka-angka P plus Q-nya kan. Nah, kita harus bisa menentukan angka P plus Q yang mungkin itu yang mana. Di mana nanti selisih antara P dan Q-nya itu tidak boleh habis dibagi 4. Oke, pilihan 1 ada 7. 7 itu kan kalau dari semua bilangan prima di sini, itu kan kemungkinan penambahan dari 2 ditambah 5.
Oke, kita cek saja apakah selisihnya habis dibagi 4 atau tidak. Kalau selisih 5 dan 2 itu kan adalah 3. 3 dibagi 4 itu tidak habis. Berarti nomor 1 bisa. Kalau nomor 1 benar, nanti nomor 3 otomatis benar. Jadi saya tidak perlu cek nomor 3. Langsung saja cek yang nomor 2. 8 itu kemungkinan penambahan bilangan prima dari 3 dan 5 kan? 3 tambah 5. Kita cek saja selisihnya. Selisih 3 dan 5 itu kan adalah 2 dibagi 4 itu tidak habis ya. Oke, berarti ini juga bisa. Bagaimana dengan yang keempat, angka 10? 10 itu penambahan dari bilangan prima 3 tambah 7. Oke, kita cek apakah selisihnya habis dibagi 4. 3 dan 7 itu kan selisihnya adalah 4 ya. Kalau 4 dibagi 4 habis. Oke, berarti yang nomor 4 ini tidak. Sehingga P plus Q yang mungkin hanya 1, 2, dan 3. Nomor 71, 1, 2, 3 saja yang benar, yaitu pilihan yang A. Nomor 72, suatu garis pada bidang XY melalui titik 3,1. Jadi ini kan nanti titik X1, Y1-nya ya. Dan mempunyai gradien sepertiga, manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Nah, ini kan persamaan garis ya. Kita tahu bahwa rumus persamaan garis itu adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y1-nya ini tadi ya, angka 1. X1-nya itu adalah 3. M di sini adalah gradiennya, yaitu sepertiga. Oke, kita tinggal masukkan saja, berarti Y min 1 sama dengan sepertiga dikali X min 3. Jadi akan saya jadikan satu saja ini. Jadi nanti 3 dikali Y min 1. 3 dikali Y, 3Y, 3 dikali min 1, min 3. Berarti kan 3Y min 3 sama dengan X min 3. Berarti X itu sama dengan 3Y, karena ini nanti habis min 3 dengan min 3 itu bisa dicoret-coret. Nah, kita tinggal tentukan saja nih dari pilihan 1 sampai 4 ini, manakah yang nilai X-nya itu sama dengan Y. Jadi ini nanti X, yang kedua adalah Y-nya. Oke, kita coba saja nomor 1. Coba saja Y-nya saja ya. Y-nya di sini kan 0. Oke, kalau saya masukkan ke sini, 3 dikali 0 itu 0. Berarti tidak mungkin min 3, salah nih. Kalau 1 salah, otomatis nanti yang 3 juga salah. Kemudian yang 2, 0. Y-nya 0. Masukkan ke sini, 3 kali 0, 0. Oke, X-nya cocok 0, berarti nomor 2 benar. Kemudian yang nomor 4, di sini Y-nya 2. Di sini kalau Y-nya saya ganti 2, berarti kan 3 kali 2 itu 6. Berarti X-nya harus 6. Oke, benar ya. Berarti nomor 72 yang benar adalah nomor 2 dan 4 saja. 72 jawaban yang benar, pilihan yang C. 73, grafik di atas menyajikan jumlah seluruh siswa dan jumlah siswa perempuan pada 4 sekolah P, R, dan S. Manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke. Jadi di sini yang hitam itu adalah jumlah seluruh siswa, sedangkan yang abu-abu itu adalah jumlah siswa perempuan. Oke, kita cek dari pernyataan 1 saja. Pernyataan 1, rasio antara jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki di sekolah S lebih besar daripada di sekolah R. Berarti kita membandingkan sekolah S dan sekolah R. Ini ya, S dan R. Oke. S dan R untuk perbandingan siswa perempuan dan siswa laki-laki, berarti perempuan dibanding laki-laki. Di sekolah S, perempuannya ini 200, laki-lakinya kan berarti kita tinggal mengurangkan aja kan, 370 dikurangi 200, itu kan 170. Nah, kemudian yang R kan, ini perempuannya 220, laki-lakinya kan 420, dikurangi 220, 200. Nah, kita coret-coret sajalah, coret nolnya. Oke, kemudian untuk mengecek bagaimana perbandingannya,
kita tinggal kalikan silang saja. Jadi nanti 20 dengan 20, 22 itu dengan 17. Jadi S banding R, 20 kali 20 nanti itu adalah 400, 22 kali 17 itu adalah 374. Perhatikan ini tandanya yang S lebih besar daripada yang R. Pernyataan satu tadi per rasionya sekolah S lebih besar daripada yang R. Oke, berarti benar ya. Kalau satu benar, 3 otomatis benar. Kita akan cek yang nomor 2. Persentase jumlah siswa laki-laki di sekolah R lebih besar daripada sekolah P. Berarti kita membandingkan R dan P. R dan P untuk siswa laki-laki. Oke, persentase siswa laki-laki. Berarti kita membandingkan P, ini L ya. Siswa laki-laki dengan totalnya. Oke, di sekolah R laki-lakinya tadi kan 420 dikurangi 220 itu 200 per 420, sedangkan di sekolah P 350 dikurangi 180 itu 170 per totalnya 350. Sama seperti tadi, kita coret-coret saja nolnya. Kemudian untuk mengecek perbandingannya, kalikan silang saja. 20 dikali 35, 17 dikali 42, berarti 20 dikali 35 itu 700, 17 dikali 42 itu 714. Ini artinya persentase jumlah laki-laki di sekolah P itu lebih besar daripada R. Tapi di pernyataan 2 itu malah R yang lebih besar, berarti salah. Kalau 2 salah, ya sudah, kita tidak perlu mengecek pilihan 4. Berarti nomor 73 yang benar hanya pernyataan 1 dan 3 saja. 73B ya. 74. Untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok dan creamer 2 sendok. Telah digunakan 5 sendok dan creamer A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan H berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, jadi kan tadi untuk membuat satu cangkir kopi itu aslinya membutuhkan 3 sendok dan 2 sendok creamer. Nah, di sini dia menggunakan 5 sendok kopi dan A sendok creamer. Berarti kan 5 dan A. Nah, kita akan tentukan nilai A-nya saja, kalikan silang saja. Ini dikali silang seperti ini. Oke, berarti kan 3A itu sama dengan 5 kali 2, 10. 3A sama dengan 10, berarti A sama dengan 10 per 3. Nilai A-nya ini nanti akan kita substitusikan ke sini. Berarti 3 kali A, 3 dikali 10 per 3. Kita coret-coret. Nilai P-nya hasilnya adalah 10. Hi-nya juga sama-sama 10. Dengan kata lain, P akan sama dengan Hi. Nomor 74 jawabannya adalah pilihan yang C. Kemudian nomor 75, harga satu buku dan satu pensil adalah 35.000. Sedangkan selisih satu buku dan satu pensil adalah 5.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan H berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, tadi satu buku dan satu pensil berarti 1B tambah 1P, B tambah P itu 35.000. Sedangkan selisih B dan P, B min P itu adalah 5.000. Oke, kita bisa nih eliminasi saja, berarti kan ini akan saya kurangi saja biar B-nya hilangkan. Oke, berarti kan nanti P min P, jadinya kan 2P. 2P itu 30.000, berarti 1P-nya 15.000. Harga satu pensil itu adalah 15.000. Kalau kita substitusikan ke sini, berarti kan dengan kata lain nanti si buku, kalau B tambah 15.000 itu 35.000, berarti B-nya itu adalah 20.000 aslinya. 20.000. Oke. Nah, kita akan bandingkan di pernyataan P-nya senilai 20.000, sedangkan H adalah jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Buku tadi 20.000, pensil 15.000, tapi yang diminta adalah minimal. Berarti kalau minimal kan uang yang paling kecil ya, terkecil. Nah, di sini kan kalau 20.000 dengan 15.000 kan kecil yang 15.000. Berarti kita akan menggunakan harga pensilnya nih di sini yaitu 15.000. Kita tinggal bandingkan saja, P-nya 20.000, H-nya 15.000. Berarti yang P itu lebih besar daripada yang H. Nomor 75 jawabannya adalah yang A.
77 X lebih dari 2. Jadi kita bebas menggunakan angka manapun, yang penting lebih dari 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Hi berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Misal saya akan menggunakan X sama dengan 3. Boleh memakai 5, 7, dan sebagainya, yang penting lebih dari 2. Nah, permisalan 3 ini nanti akan saya substitusikan ke persamaan P. Berarti kan 1 min 3 pangkat 4 dibagi 1 min 3 pangkat 2. 1 min 81 per 1 min 9. Berarti kan min 80 per min 8, hasilnya adalah 10 untuk P. Untuk Hi berarti kan 2 tambah 3 yaitu 5. Kalau kita lihat saya menggunakan angka 3 di sini, nilai P-nya itu lebih besar daripada nilai Hi. Nah, kita akan analisis secara cepat saja. Misal saya menggunakan X 10 lah. Kalau 10 berarti kan nanti di sini angkanya 1 min 10.000 kan, di per 1 min 100. Nah, itu kan angka yang besar kan. Nanti kan 1 min 10.000 itu kan min 999. Sedangkan yang bawahnya 1 min 100 itu kan berarti kan 1 min 100 itu min 99. Kalau min sama min kan berarti coret-coret. Nah, angka yang atas besar, angka yang bawah kecil. Berarti nanti kan hasilnya otomatis besar. Pokoknya memakai angka manapun asal lebih dari 2, dalam konteks soal ini hasilnya tetap sama, P lebih dari Hi. Sehingga nomor 77 jawaban yang benar adalah yang A. 78 segi 5 ABCD A, B, C, E, D terbentuk dari dua segitiga siku-siku A, B, C, dan BAD dengan AD sama dengan 3 dan BC sama dengan 5. Sisi AC dan BD berpotongan di titik E. Oke, di sini ada kata berpotongan di titik E. Jika luas segitiga AEB adalah 12, berapa jarak E dari AB? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Di sini kan dia ABC segitiga ABC. Oke, ini ya ABC. Oke. Kemudian ada segitiga BAD. Oke, tadi dia dinyatakan di soal bahwa AD itu sama dengan 3. AD-nya 3, BC-nya adalah 5. Kemudian kalau saya menggunakan pernyataan 1 kan di sini AC-nya 14. Saya masukkan saja. Dia 14 di sini. Kemudian dia tadi diketahui bahwa luas segitiganya sudah ada 12. Di mana luas segitiga itu kan rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Yang ditanyakan berapa jarak E dari AB, jarak E dari AB. Jadi yang ditanyakan ini nih. Berarti yang ditanyakan kan dengan kata lain tinggi dari segitiga ABE kan. Nah, berarti saya bisa mencari tinggi dari segitiga ABE ketika ini nilai dari alasnya sudah ada. Apakah kita bisa mencari nilai alasnya kalau diketahui AC sama dengan 14? Bisa. Jadi kan di sini ini kan segitiga dari ABC itu kan untuk sisi miringnya sudah ada 14, sisi satunya sudah ada 5. Berarti menggunakan Pythagoras nanti otomatis kita bisa mencari nilai X ini. Entah angkanya berapa, tapi kita bisa menghitung. Nah, dengan kata lain, karena ini nanti X ada angkanya, X di sini kan sama dengan alasnya. Nah, ketika saya substitusikan nilai A ini ke dalam rumus, nah, berarti kan nanti saya bisa mencari T-nya, karena luasnya sudah ada. Jadi alasnya ada, luasnya sudah ada, saya bisa mencari nilai T atau nilai ini tadi. Oke, berarti aslinya informasi yang pertama cukup nih untuk mencari jawabannya. Jadi tidak usah kita hitung. Yang penting jelas ada angkanya nanti kalau kita hitung. Bagaimana kalau kita menggunakan pernyataan 2 ketika BD sama dengan 12? BD, jadi ini diketahui 12. Oke, ketika BD itu diketahui 12, sama halnya dengan segitiga yang satu tadi. Kita menggunakan segitiga ini, segitiga BAD. Nah, kita juga bisa nih mencari panjang AB atau alasnya ini menggunakan rumus Pythagoras.
entah angkanya berapa, tapi kan ada nilainya kalau kita menghitung menggunakan rumus Pythagoras. Kita substitusikan ke rumus ini pun karena nilai alasnya tadi ada, pasti kita bisa mencari nilai tinggi. Dengan kata lain, saya menggunakan informasi kedua pun dia cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi mau menggunakan satu saja atau dua saja itu sama-sama cukup untuk mencari jawaban dari pernyataan berapa jarak E dari AB. Sehingga nomor 78 jawaban yang tepat adalah pilihan yang D. 79. Pada bangun di atas, AE berpotongan dengan BD. Di C, berapakah X min Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Di sini pernyataan 1 itu AB sama dengan BC sama dengan AC. Oke, berarti kalau dia panjangnya sama, kita tahu dia adalah segitiga sama sisi. Nah, segitiga itu total sudutnya adalah 180 derajat. Kita bisa nih mencari salah satu sisinya dengan cara 180 derajat bagi 3, hasilnya adalah 60. Jadi masing-masing sudut yang ada di segitiga ABC ini adalah 60. Yang X 60, yang di sudut sini juga 60. Nanti di sini juga 60. Apakah saya bisa mencari Y-nya? Bisa. Kenapa? Tadi ada keterangan nih. AE berpotongan dengan garis AE berpotongan dengan BD. Berarti kan ini kan saling bertolak belakang ya. Dengan kata lain nanti Y-nya itu juga akan 60. Berarti kan nilai X-nya sudah ada, nilai Y-nya sudah ada. Saya menggunakan pernyataan 1. X ada, Y ada. Bisakah saya mencari X min Y? Bisa. 60 dikurangi 60, 0. Nah, berarti cukup nih menggunakan informasi 1. Bagaimana dengan informasi 2? Informasi 2 DE sama dengan EC sama dengan DC. Berarti dia juga segitiga sama sisi. Sudutnya adalah 60 derajat. 60 derajat ya. Oke, ini kan akan saya hapus dulu kalau dia menggunakan pernyataan 2 saja karena tidak ada bantuan pernyataan 1 kan. Oke, kalau di sini 60 derajat, oke lah karena ini tadi bertolak belakang, saya bisa mencari sudutnya dia 60. Nah, tapi karena tidak ada keterangan di ABC itu segitiga apa, karena kan pernyataan 1 ini dianggap nggak ada kan kalau kita menggunakan pernyataan 2 saja, berarti kan saya tidak bisa nih mencari nilai X dan nilai sudut yang ada di sini karena belum pasti. Sehingga karena saya tidak bisa mencari nilai X, pernyataan 2 saja itu tidak cukup untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang ada. Sehingga nomor 79, pernyataan 1 saja cukup, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Nomor 79 yang A ya. Terakhir nomor 80, misalkan XY menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X min Y tidak sama dengan 0, apakah X lebih besar daripada Y? Oke, putuskan menggunakan persamaan yang pertama dan persamaan kedua. Saya menggunakan persamaan yang pertama dulu. X kuadrat min 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 4 dikali X min Y. Kita tahu bahwa X kuadrat min 2XY ditambah Y kuadrat itu kan bentuk lainnya adalah X min Y dikali X min Y. Ini kan bisa dicoret-coret. Berarti X min Y itu sama dengan 4, dimana kita tahu 4 itu kan sama aja lebih dari 0 kan. Oke. Berarti kan X min Y lebih dari 0. Berarti kalau saya pindah ruas, X di sini lebih dari Y. Oke, berarti kan saya dengan kata lain bisa menjawab pertanyaan, apakah X lebih dari Y dari persamaan 1? Ya. Oke. Berarti nomor 1 cukup. Bagaimana dengan pernyataan 2? 2X sama dengan 2Y min 6. Berarti kan kalau saya sederhanakan X sama dengan Y min 3. Sama-sama saya bagi 2 semua ya. Oke, kita pindah ruas saja. Berarti X min Y sama dengan min 3. Kita tahu min 3 di sini kan kurang dari 0. Berarti X min Y kurang dari 0. Berarti X kurang dari Y. Apakah ini bisa menjawab pertanyaan? Apakah X lebih dari Y? Kalau dari pernyataan 2, oh ternyata tidak. Nah, itu kan sama saja kita bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaannya kan apakah ya atau tidak. Dengan kata lain, 2 saja aslinya juga cukup untuk menjawab pertanyaan.
pertanyaannya. Berarti D ya, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 juga cukup. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal TPS UTBK, soal asli TPS UTBK 2019 untuk pengetahuan kuantitatif. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. See you.